Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kewirausahaan. Selamat menonton! Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Sejarah kewirausahaan. Yang pertama ada periode awal. Terdapat kewirausahaan pasif yang diartikan sebagai pemilik modal dan kewirausahaan aktif yang diartikan sebagai pedagang. Yang kedua ada periode pertengahan. Kewirausahaan adalah seorang aktor dan manajer proyek industri seperti arsitek dan kontraktor. Yang ketiga ada abad ke-17. Kewirausahaan adalah pengambil resiko, membeli pada harga tertentu dan menjual pada harga tidak tentu, oleh karena itu mereka mengambil resiko. Yang keempat ada abad ke-18, ada capital users, entrepreneur, dan capital venture. Yang terakhir ada abad ke-19 dan 20, wirausaha adalah inovator. Pengertian wirausaha. Kata entrepreneurship yang dahulunya sering diterjemahkan dengan kata kewirausahaan, akhir-akhir ini diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. Entrepreneur berasal dari kata Perancis yaitu entreprendre yang artinya memulai atau melaksanakan. Wira swasta atau wirausaha berasal dari kata wira yaitu utama, gagah, berani, luhur. Swa itu artinya sendiri, sta berdiri, usaha, kegiatan produktif. Menurut History Peters and Shepard tahun 2008, mendefinisikan kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan. Menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan dihasilkan, serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan manfaat peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru. Dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Menurut Nasrullah Yusuf tahun 2006. Kata kunci dari kewirausahaan adalah yang pertama, pengambilan risiko, yang kedua menjalankan usaha sendiri, yang ketiga memanfaatkan peluang-peluang, yang keempat menciptakan usaha baru, yang kelima pendekatan yang inovatif, yang terakhir adalah mandiri. Wira swasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah, yaitu para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Usaha adalah seseorang yang memilih untuk berbisnis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan wirausahawan adalah individu atau kelompok yang mengelola suatu sumber daya, dana, dan peluang untuk membentuk sebuah usaha. Berdasarkan definisi tadi, bisa dikatakan bahwa pengusaha dan wirausahawan adalah berbeda karena pengusaha berfokus kepada penghasilan yang maksimal, sedangkan wirausahawan berfokus pada sumber dana, peluang, dan sumber daya yang ada. Wirausahawan sudah pasti seorang pengusaha karena wirausahawan juga menginginkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan seorang pengusaha belum tentu menjadi seorang wirausahawan karena tidak semua pengusaha turun langsung dan bekerja langsung untuk mengelola sumber daya, dana, dan peluang yang ada. Seorang wirausahawan berbeda dengan seorang penemu atau inventory atau orang yang menemukan barang yang berguna untuk kehidupan manusia, seperti Thomas Alva Edison yang menemukan sumber listrik. Seorang penemu tidak bisa juga dikatakan sebagai seorang wirausaha jika dia tidak mentransformasikan penemuannya ke dalam bidang usaha. Sedangkan wirausahawan hanya memanfaatkan penemuan-penemuan yang ada, kemudian ia kembangkan untuk menjadi sebuah sumber usaha. Wirausahawan berbeda dengan manajer, meskipun demikian, tugas dan perannya dapat saling melengkapi. Seorang wirausahawan yang membuka suatu perusahaan harus menggunakan keahlian manajerial atau managerial skills untuk mengimplementasikan visinya. Di lain pihak, seorang manajer harus menggunakan keahlian dari wirausahawan atau entrepreneurial skill untuk mengelola perubahan dan inovasi. Menurut KO 1989,
Secara umum, posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atau guncangan-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya atau venture. Wirausahawan memiliki resiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai sesuatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya, manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan kompensasi atau gaji dan benefit lainnya yang akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan dan kurang berorientasi terhadap resiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Di lain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci atau rational and detailed oriented skill. Apakah wirausahawan itu dilahirkan, diciptakan, atau dari lingkungan? Yuk kita bahas. Ada perbedaan pendapat dari para pakar terkait hal ini. Ada yang mengatakan bahwa wirausahawan itu dilahirkan atau bakat dari lahir. Contohnya, Mr. X tidak memiliki pendidikan yang tinggi di bidang bisnis, tetapi dia memiliki perusahaan yang cukup besar. Sedangkan di sisi lain, ada seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, namun reputasinya lebih di bawah dari Mr. X. Kemudian pendapat yang kedua adalah wirausahawan itu dibentuk atau dicetak melalui proses pembelajaran. Contohnya adalah Samuel Walton, seorang veteran dari Australia yang di umurnya yang ke-47 tahun dia baru belajar tentang bisnis dan membuat Walmart yang sehingga sampai saat ini retailnya menjadi retail terbesar di dunia. Kemudian, pendapat ketiga adalah wirausahawan itu dibentuk dari lingkungan. Contoh, ada seseorang yang tinggal di lingkungan yang memang mayoritas seorang wirausahawan. Jadi, orang tersebut juga pasti ikut mempunyai usaha juga. Namun, ada pendapat yang paling moderat yang tidak mempertentangkan apakah wirausahawan itu dilahirkan, diciptakan, atau dari lingkungan. Karena wirausahawan yang berhasil adalah seorang yang memiliki bakat, kemudian bakat tersebut diasah dengan cara belajar dan ia hidup di lingkungan yang mendukung. Namun apabila kalian merasa tidak memiliki bakat sejak lahir di dunia bisnis, tetapi kalian memiliki motivasi yang besar dan semangat yang kuat untuk belajar bisnis, itulah hal yang paling penting. Karena dengan demikian kalian lebih mudah untuk dibentuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi buat kalian yang ingin jadi wirausahawan, kalian gak usah khawatir kalau kalian gak memiliki bakat. Karena usaha dan semangat yang kuat itulah kuncinya. Manfaat mempelajari kewirausahaan. Mempelajari pengetahuan dan praktek kewirausahaan mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut akan memberikan kita pilihan karir untuk berperan menjadi yang ke-1 wirausahawan atau entrepreneurs, yang kedua wiramanager atau intrapreneurs, yang ketiga ada wirakaryawan atau innopreneurs, yang keempat ultramanager atau ultrapreneurs, yang kelima pendidik atau pemikir. Sikap mental yang dibutuhkan seorang wirausaha yang pertama memiliki emosi untuk membandingkan keberhasilan usahanya. Yang kedua, berani mengambil resiko dan gigih dalam berusaha. Yang ketiga, bersemangat gesit dalam berusaha. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Yang kelima, meningkatkan pengetahuannya. Dan yang terakhir ada memiliki kemampuan untuk memimpin investor. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausaha untuk berhasil. Yang pertama, unsur pengetahuan, yaitu tingkat penalaran yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, unsur keterampilan yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Yang ketiga, unsur sikap mental, menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Yang keempat, unsur kewaspadaan,
merupakan paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Fungsi yang dilakukan seorang wirausaha yang pertama mengidentifikasikan kesempatan, yang kedua mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, yang ketiga menarik investasi atau dana baik dari perorangan maupun lembaga keuangan, yang keempat melaksanakan operasional produksi atau jasa, dan yang terakhir yaitu menanggung resiko. Kewirausahaan dapat dimulai melalui beberapa cara. Yang pertama, meneruskan usaha orang tua. Yang kedua, membeli perusahaan yang telah dibangun. Yang ketiga, memulai sendiri perusahaan baru. Yang keempat, membeli hak lisensi. Nah, apa sih perbedaan franchiser dengan franchise? Franchiser adalah pihak yang menjual lisensi, sementara franchise adalah pihak yang membeli lisensi tersebut. Berikut ada contoh-contoh franchises. Yang pertama ada toko swalayan Indomaret, yang kedua ada toko swalayan Alfamart, yang ketiga ada kebab Turki Baba Raffi, yang keempat ada roti Mariam, dan yang terakhir ada Multiplus. Selanjutnya ada keuntungan franchising. Yang pertama, pengalaman dan faktor sukses. Yang kedua, brand dan reputasi. Yang ketiga, standarisasi mutu. Yang keempat, bantuan manajemen dan teknik. Yang kelima, ada perlindungan wilayah. Yang keenam, ada memperoleh manfaat, market research dan product development. Yang ketujuh, sistem operasional standar. Dan yang terakhir, ada resiko gagal lebih kecil. Bantuan yang diberikan franchisor, pelatihan, manajemen dan rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengkajian lokasi, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, dukungan promosi, spesifikasi peralatan produk, dan bantuan pada pembukaan franchise monitoring. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.